Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Fardi dengan NIM 2215101139 akan menjelaskan tentang sumber pencemaran primer antropogenik di Kota Pontianak. Materi yang akan saya sampaikan adalah identifikasi sumber pencemaran primer antropogenik bergerak dan tidak bergerak, jenis karakteristik pencemaran, upaya pengendalian sumber pencemaran, dan pencemaran sekunder. Pertama, identifikasi sumber pencemaran primer antropogenik di Kota Pontianak. Ada dua, antropogenik bergerak dan tidak bergerak. Antropogenik bergerak adalah segala pencemaran udara yang mengalami perubahan posisi selama menghasilkan zat-zat berbahaya. Sedangkan antropogenik tidak bergerak, yakni segala pencemaran udara yang tidak mengalami perubahan posisi dan mengeluarkan zat-zat berbahaya. Baik, ini adalah sumber pencemaran primer antropogenik bergerak yang saya observasi di Kota Pontianak. Yang pertama ada kendaraan bermotor dan kedua ada pesawat. Sedangkan antropogenik tidak bergerak di Kota Pontianak yang sudah saya observasi adalah pertama ada asap rokok, yang kedua pembakaran sampah. Jenis-jenis pencemaran, ada partikel debu, yaitu partikel kecil yang dapat masuk ke paru-paru dan menimbulkan masalah pernapasan. Kedua ada gas rumah kaca, gas seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida yang merangkap panas di atmosfer. Ketiga ada senyawa organik volatil atau VOC, senyawa organik yang mudah menguap dapat bereaksi dengan oksidan dan membentuk ozon. Yang keempat ada sulfur dioksida atau SO2, gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan rumah asam, hujan asam. Karakteristik sumber pencemaran dari kendaraan bermotor. Gas buang kendaraan bermotor mengandung berbagai polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur, hidrokarbon, dan partikel debu. Asap kendaraan bermotor terbentuk dari penumpukan bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang digunakan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, karakteristik sumber pencemaran dari pesawat terbang. Pesawat terbang menghasilkan emisi gas seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, air, dan partikel. Pesawat terbang menyumbang sekitar 2,5% emisi karbon dioksida global. Sebagian besar emisi dari pesawat terbang dipancarkan di ketinggian. Dampak pada atmosfer, emisi dari pesawat terbang mempengaruhi sifat fisik dan kimia atmosfer. Selanjutnya, karakteristik sumber pencemaran asap rokok. Asap rokok memiliki beberapa karakteristik pencemaran, yaitu peningkatan emisi karbon dioksida, sampah botol rokok, zat berbahaya yang bertahan di udara, serta zat karsinogenik. Terakhir, karakteristik sumber pencemaran dari pembakaran sampah. Asap dari pembakaran sampah memiliki karakteristik sebagai berikut: mengandung bahan kimia berbahaya seperti karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, fluoran, CBAP, PAH, dapat mencemari udara sekitar, berbau, dan dapat menempuh jarak yang jauh, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Pembakaran sampah melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Upaya pengendalian pencemaran udara yang dapat kita lakukan: pertama, perketat emisi industri; kedua, melakukan transportasi ramah lingkungan; yang ketiga, penghijauan; keempat, pengurangan daur ulang sampah; kelima, pemberlakuan hukum; keenam, teknologi bersih; dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran. Selanjutnya, sumber pencemaran sekunder. Definisinya adalah pencemar sekunder terbentuk ketika pencemar primer bereaksi dengan zat lain di atmosfer. Contohnya adalah ozon yang terbentuk dari reaksi antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil. Apakah sumber pencemar primer tersebut dapat menjadi sumber pencemar sekunder? Pertama, sumber pencemar primer yang ada di Kota Pontianak, yakni kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan berbagai gas termasuk nitrogen oksida dan senyawa organik volatil. Ketika gas-gas ini terpapar sinar matahari, mereka dapat bereaksi membentuk ozon troposferik. Ozon tersebut adalah hasil dari reaksi kimia antara polutan dan berkontribusi pada pengurangan ozon di lapisan stratosfer karena interaksi antar gas-gas tersebut. Kedua, pesawat terbang. Emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Selain
nitrogen oksida. Pesawat juga dapat menghasilkan sulfur dioksida. Dari bahan bakar gas-gas ini dapat bereaksi dengan uap di atmosfer. Reaksi kimia ini dapat menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Kedua asam ini dan dapat menurunkan pH hujan, menyebabkan hujan asam ketika mereka mengendap ke permukaan bumi. Asap rokok. Asap rokok juga dapat berkontribusi pada penipisan lapisan ozon dan hujan asam. Meskipun dampaknya mungkin tidak sebesar polutan dari sumber industri atau pembakaran sampah, asap rokok juga mengandung nitrogen oksida yang dapat berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Keempat, pembakaran sampah. Pembakaran sampah, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti plastik, dapat melepaskan senyawa organik volatiles dan nitrogen oksida. Senyawa-senyawa ini dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik yang berfungsi sebagai polutan dan merusak ozon stratosfer. Dalam atmosfer, senyawa-senyawa ini dapat bereaksi dengan senyawa yang lain yang dapat memasukkan klorin dan bromin. Senyawa ini dikenal sebagai pemicu penipisan ozon. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, maka didapatkan 4 sumber pencemaran primer di Kota Pontianak, yaitu kendaraan bermotor, pesawat terbang, asap rokok, dan pembakaran sampah. Jika ditinjau dari segi teori ilmiah, dapat disimpulkan bahwa keempat sumber pencemaran primer tersebut bisa menjadi sumber pencemaran sekunder juga. Hal ini dikarenakan adanya reaksi antara berbagai zat-zat lain di atmosfer sehingga menjadi pencemaran sekunder. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.